biasanya nggak langsung dihajar smash, mainnya vibora. Kalau kita referensinya Cinggoto, dia jarang banget smash. Mungkin dalam satu game mungkin satu doang ketika bolanya tanggung banget baru dia smash. Tapi kalau enggak, dia pasti vibora supaya pemain kirinya dapat lob yang enak. Karena emang dari segi posturnya, dari segi powernya emang nggak menunjang untuk bisa melakukan smash sekencang pemain kiri. Ya udah, semua yang bisa dilakuin sama lapangan dilakuin aja. Kayak salah satu jalannya ya ngebuka akademi, ya itu biar coachingnya dapat duit dari coaching, dapat duit juga karena lapangannya terisi karena dipakai buat coaching gitu. Tapi secara demand masih oke nggak? Secara demand menurut saya masih, industri padel menurut saya, karena saya ngelihat secara objektif itu bakal bagus karena semua elemen yang ada di padel, dari komunitas terkecil sampai federasi yang menaungi serius, turnamen-turnamen semua wadahnya diwadahi dengan baik, terus hadiahnya juga besar-besar, jadi orang selalu merasa terus pengen improve, latihan, main lagi. Terus di daerah juga sekarang udah mulai banyak lapangan-lapangan, artinya kan bakal semakin lebih kompetitif. Kita kasih solusi. Ini nih coach yang sering digandrungin sama anak-anak muda se-Ancol dan sekitarnya. Kase Jendra. Iya. Jadi ngomongnya coach Kase Kasih aja lah Mas. Kase. Ini lu lihat deh. Desta jalani operasi usai mata kena bola padel. Ini di Indonesia, di luar negeri juga sama plek-ketiplek. Gue tadi nyari gak ketemu lagi videonya FVP. Kenceng banget, kayaknya tuh atlet-atlet gitu deh. Posisi sama. Maksud gue, ya alhamdulillah sih, nggak tahu ya, kalau gue main juga sebenarnya lucu-lucuan aja ya, nggak serius banget kalau gue. Tapi kalau Desa kan serius, temennya juga partnernya siapa sih waktu itu yang nge-smash? Panji, Mas Panji. Panji mana ya? Atlet juga itu. Oh iya Panji ya. Anyway lah, lu tak aja. Emang harusnya gimana sih sebenarnya? Harusnya ketika di lob sama musuh, itu kan partnernya Mas Desta kan mukul di belakang Bahada tuh. Harusnya Mas Desta ngasih info aja ke depan. Ketika partnernya mau mukul, Mas Desta kan ngeliatnya ke depan. Oh, dua maju atau dua mundur, kasih info ke temennya. Jadi nggak harus ngeliat ke belakang. Nah, pas saya lihat di video itu, Mas Desta waktu Mas Panji mukul ngeliat ke belakang gini. Nah, pas banget tuh bisa kena mata. Mungkin kalau ngeliat ke depan dia nggak kena mata. Terus harusnya agak jongkok dan geser sedikit itu. Ya, gue lihat rata-rata pemain padel tuh nunduk gitu kan ya, kayak ngasih ruang begitu ya. Karena posisi lobnya juga agak di dekat di belakangnya Mas Desta. Jadi ada angle dari Mas Panji yang mau ngarahin ke arah sebelah tempat Mas Desta. Oke. Ya, jadi harusnya nggak nengok gini tapi nunggu, karena ya udah percaya aja sama partner mukul. Fokus, abis ini bolanya mau ke arah mana gitu. Dan itu bagian dari ilmu, memang diajarin di teknik coaching? Biasanya nggak sampai sedetail itu sih. Cuman kalau lagi gameplay ada kesalahan detail kayak gitu baru. Itu jarang. Maksudnya banyak teknik-teknik yang lebih basic yang harus dipelajari, kayak gimana forehand, backhand gitu-gitu. Ini kita bahasnya sekalian deh ya. Jadi memang gue ngeliat bahwa teman-teman pejuang ekonomi kreatif, konten kreator, terutama yang bisa dibilang asosiasi lah, organisasi lah, namanya Gcraft atau Gerakan Ekonomi Kreatif. Jadi banyak juga yang udah main padel. Nah, menariknya adalah ini kan memang 80%-nya adalah hidupnya dengan perkontenan. Ya, padelnya ada yang serius, ada yang cuma fun aja apa segala macamnya. Sebenarnya gue manggil lu coach kesini adalah tolong ajarin gue dan lain sebagainya. Karena perebutan hadiahnya yang mau gue ikutin nantinya. Bahkan gue nggak cuma ikut juga sih, gue yang nge-host juga di situ dan seterusnya, ngeborong lah pokoknya lah. Emang mau gratisan aja, enggak. Emang itu event gue juga sih sebenarnya. Bareng sama ketua umum Gcraft, Kawendra. Nah, hadiahnya lu tau 88.888.888. Wah. 88 Padel Cup. Tuh lu baca deh. Turnamennya para pejuang ekonomi kreatif Indonesia. Makanya diadakannya di tanggal 8 Agustus 2026. Lu mesti dateng, lu mesti nanti ngumumin, gua nggak tahu lah. Enggak lah, tapi kalau levelnya Coach Kase mah bukan scorekeeper lah ya. Level lo kan udah di atas itu lagi. Enggak lah, saya juga masih belajar. Enggak. Ya makanya begitu. Makanya lu ajarin ke semua biar ini Desta ini menjadi pelajaran. Gue doain semoga Desta cepat sembuh, semoga sehat selalu, semoga bisa main lagi gitu ya. Gitu gue ngeliatnya soalnya operasi penyedotan darah di lensa mata, men. Kayak berarti kan bengkak dan
apa misalnya pembekuan deh. Kasian sih ngeliatnya sih. Ya pokoknya begitulah. Biar kita tahu. Karena kalau gue sih ngincer fun-nya kan, gue nggak tahu teknik-teknik seperti apa segala macamnya. Orang gue beli raket, yang penting biar kelihatan gue pakai value itu kok. Udah ngasal banget gue ya. Bukan karena nggak enaknya, bener tekilir gue bro. Waduh. Gara-gara pengennya yang penting kelihatannya oke, tapi ternyata berat lagi. Gitu-gitulah. Ya. Kita mulai dari mana ya tekniknya ya? Enak ya, ajarin kami inilah. Ini kita mau tampil, mau ngerebutin total hadiah 88 juta sekian itu loh. Teknik. Ya kita bahas dari awal lah. Oke. Dari nol, dari mulai gini. Di menariknya nanti di kompetisinya sebenarnya, ya gue sih sebenarnya lagi sounding ke teman-teman semua ya. Gue nggak tahu ini pendaftarannya masih bisa apa enggak. Kalau lu ngakunya adalah pejuang ekonomi kreatif, lo tinggal coba aja cek link yang di bawah. Tapi kalau misalnya udah full ya mohon maaf. Intinya begini. Ini gue tuh buat satu gimmick nantinya akan bukan bawa fix partner dari rumah, tapi dari lapangan udah diundi dan diacak. Nama juga ekonomi kreatif, suka-suka gue coach, ngapain lo ngatur? Seru tuh mas. Ya, Malah seru ya. Boleh begitu ya. Boleh. Gue bikin aturan sendiri aja sebenarnya. Jadi semuanya bisa ikutan main apa segala macemnya. Kalau emang misalnya udah menang ke berikutnya, ya dia bisa kesempatan lagi sama yang dirasa, aduh jago banget ya, gue pengen main sama dia. Diundi terus. Yes. Tiap round. Betul. Sampai final. Ya. Ya ini gue nggak tahu ituran di padelnya boleh apa enggak secara konkretnya. Tapi kalau gue bikin namanya juga ekonomi kreatif. Belum ada sih itu kayaknya. Belum ada ya. Belum. Jadi gue bisa sama lo, nanti lo bisa sama dia, gitu-gitu. Bisa nyobain sampai selesai. Kalau emang misalnya lu dari awal udah kalah apa segala macamnya, nanti skemanya nanti ada teman-teman dari komite G-Craft-nya yang bisa ngejelasin lah sebenarnya. Tapi anyway, pola seperti itu kan akhirnya kita mulai dari nol ya. Iya. Ya kan kita nggak tahu, kita nggak biasa main sama dia. Iya. Nah cara nentuinnya kan kita mulai dari yang bahasa receh dulu, jangan ketahuin gue ya. Kayak posisi kanan, kiri, gitu-gitu tentuin gak sih? Gue main kiri ya, gue main kanan ya. Oke. Kan gue jago banget ya gue kiri ya, kan kadang-kadang suka begitu ya. Oke. Gimana sih sebenarnya coach? Sebenarnya kanan sama kiri ini punya ini ya masing-masing, tugasnya masing-masing. Pemain kanan ini ibaratnya playmaker. Kalau di bola? Iya, ibaratnya kalau di bola kayak playmaker. Main kiri tuh kayak penyerangnya, shooternya. Ya kayak shooternya, kayak misalkan di depan gitu. Oke. Pemain kiri biasanya ditentuin dari overhead. Kalau overheadnya lebih bagus, main kiri. Kalau misalkan seimbang sama-sama overheadnya, dilihat dari volley-nya. Mana yang lebih tajam, mana yang lebih ngekill, dia di kiri. Ya, bukan berarti kanan gak bagus, kanan juga bagus, tapi lebih sabar, lebih ngebikinin gimana caranya main kirinya bisa dapat lob, bisa dapat bola-bola yang enak supaya bisa di-kill. Sambil diskusi ya? Ya. Yang dimaksud overhead apa segala macam itu kenapa? Karena posisi yang karena kalau tangan doang. Ya, karena kalau di kiri bola kelop di atas, di sebelah kanan itu kan pemain kiri yang ngambil forehand. Sedangkan kalau pemain kanan itu kan ngambilnya backhand. Oke. Ya, jadi overhead di tengah lapangan, otomatis iya. pemain kiri yang ngambil. Kecuali kalau isunya kidal ya. Ya betul, kalau kidal koyo gitu dia main kanan. Ya, kalau dia main kanan kan, ya, buat nyikat atau smashnya gitu ya. Betul. Ini konteksnya in general tangan kanan semua ya guys ya. Tangan kanan semua. Ya, jadi biar difahami dulu nih konteksnya, karena memang mayoritas begitu manusia kan. Betul. Oke, lah kalau untuk kekencengannya kan sama aja. Kalau dia bisa backhand tapi kenceng, bukan begitu cara mainnya? Enggak. Oh bukan gitu ya? Secara alamiah pasti tangan kanan lebih kenceng daripada backhandnya. Ya, secara alamiah. Biasanya di kanan, posisi kanan sini lebih enak sudut angle tubuhnya untuk ngeluarin power lebih enak daripada di sini. Ya. Oke. Ya, jadi biasanya yang main kiri yang lebih kuat overheadnya. Playmaker yang dimaksud adalah dia ritme gitu. Ya, mainin ritme, kapan harus pelan, kapan harus kenceng, kapan harus naikin bola gitu. Ah, emang iya? Ya, harus dimainin. Oh gitu. Ya. Gue pikir ya main aja udah amprokan begitu. Enggak, harus ya kalau emang pengen fun ya udah main aja, tapi kalau serius harus ada strateginya. Ya harus ada strategi. Enggak bisa asal kenceng der karena ada kaca kan. Kalau di padel ada kaca. Kalau bola kenceng nanti mantul kaca bisa tinggi, bisa jadi serangan balik. Jadi kita harus tahu timing kapan kenceng, kapan pelan, kapan naikin bolanya supaya bisa
counter attack gitu. Yang kiri berarti nge-shoot aja. Nah, dia nggak boleh nge-lob gitu. Boleh juga nge-lob ketika dia emang dapat bagian defense untuk bisa maju ke depan, untuk bisa dari defense ke offense, transisinya itu salah satu caranya lob. Nah, kalau kebetulan bola enaknya datang ke pemain kiri, kesempatan yang bisa ngelob pemain kiri ya lob aja pemain kiri, biar bisa dua-duanya maju ke depan, biar bisa ambil posisi attack. Yang dilarang tuh posisi apa? Bukan posisi, zona. Banyak orang bilang ada dead zone itu di garis ke depan. Tapi itu sebenarnya menurut saya itu bisa buat nerima overhead. Jadi berdiri di belakang garis itu defense. Berdiri di dekat net itu offense atau attack. Di antara area attack dan area defense itu ada namanya dead zone. Nah, dead zone ini seringkali dihindarin. Padahal ini bisa dimanfaatin untuk nerima bola overhead. Ya, kenapa bola overhead itu bisa diterima di situ? Karena bola overhead cenderung lebih kencang dari volley. Kalau volley itu kan di belakang garis karena bolanya biasanya pendek-pendek, nggak terlalu sekencang overhead. Tapi kalau bola overhead lebih kencang daripada volley, jadinya kita harus maju sedikit ke depan di area dead zone supaya bisa nerima kacanya, bisa pantulannya lebih ke depan. Nah, kalau kita berdiri di area belakang garis, biasanya kelihatan terlalu kencang bolanya. Iya. Ya, kita harus maju sedikit untuk bisa nerima bola smash, bola bandeja, bola vibora gitu. Oh iya, gara-gara memang narasinya tuh dead zone itu jangan ditempatin pada ngindarin begituan ya? Ya, padahal itu bisa dipakai untuk nerima bola overhead. Kalau nggak pakai itu bola overheadnya susah diterima. Emang dasar apa sih? Kenapa nggak boleh berdiri di situ gitu? Awalnya ya karena ketika volley kalau berdiri di situ nanti jatuhnya di kaki. Kalau kita lepas bolanya nggak sampai ke kaca. Jadi sebenarnya dead zone itu ketika kita lagi defense dan musuhnya bolanya datar dari kita. Kalau bola dari kita datar, musuhnya volley kan. Oh iya. Nah, kalau musuhnya volley, kecepatan bolanya pantulannya kalau ketika sampai ke kaca nggak terlalu sampai depan. Jadinya berdiri jangan sampai di garis. Jadinya itu dilarang untuk maju ke depan. Ketika bola kita datar kirimnya. Kalau kita bola kirimnya lob, kita boleh maju dikit supaya kalau ada overhead kita bisa nerima kaca bola yang lebih kencang dari musuh. Oh, soalnya kayak posisi nanggung kali ya mungkin. Ya betul. Bahasa simpelnya gitu ya. Ya betul. Jadi kalau di belakang karena ya volley, musuhnya volley kita kirimnya datar, bolanya nggak bakal terlalu depan. Kalau kita maju terlalu depan, bola jatuh di kaki, dilepasin kaca, nggak sampai kaca. Ya. Okay. Tapi kalau bolanya kita berdiri di belakang, bola jatuh di kaki bisa sampai ke kaca bolanya. Bisa mantul ke kaca ya. Bisa sampai ke kaca. Oh, jadi nunggu mantul kaca dulu baru shot selanjutnya. Oke. Ini nanti gue lanjutin lagi teman-teman ya. Untuk teknik-teknik berikutnya apakah boleh tukeran, kan gue ngeliatin kan pemain-pemain dunia kan juga pada tukeran tempat tuh. Kadang di pertengahan jalan pas lagi main kanan ke kiri kan katakan kanan ke kiri nggak ada. Kanan terus kiri terus. Kok gue Toli itu siapa gitu? Oh mungkin itu pas ketika serve. Bukan pas lagi main kok. Nggak, tapi maksudnya balik lagi ketika in emang game. Lagi susah aja. Ketika in game, ketika lagi main rally kan atau switch. Karena mungkin bisa, lagi kayak kondisional nutup ruang. Iya, kan nggak mungkin akhirnya numpuk di kiri semua gara-gara mentak-mentak. Kan gue di sini posisinya jadi nutup ruang itu nutup ruang. Karena pas ngambilnya mungkin lagi kondisionalnya lagi ngejar sesuatu kesulitan, tapi yang kiri mungkin jadi nutup di kanan, tapi ujung-ujung balik lagi ya. Ya, enggak, tergantung bolanya. Biasanya switch. Terus dilihat bolanya, kalau misalkan lob tinggi punya kesempatan untuk tukeran. Tapi ketika kirim bolanya datar, kita nggak punya waktu buat tukeran, nggak usah tukeran. Ya udah terus aja udah. Terus gitu dulu sampai ada kesempatan buat tukeran, misalkan lob tinggi. Ya itu kan waktu bola sampai ke musuh kan lama. Otomatis kita punya waktu buat tukeran. Berarti sebenarnya dua-duanya juga harus bisa ada di kanan kiri dong ya? Kalau lagi kondisional begitu gimana? Iya. Ya pasti bisa. Iya nggak sih? Ya. Cuma memang dari walaupun nggak seoptimal ketika main kiri di kiri, main kanan di kanan gitu. Oke, berarti yang di kanan dipastikan dia backhandnya harus bagus ya? Enggak juga ya? Forehand backhand itu harus bagus dua-duanya. Basic harus bagus. Gua ngelihatnya bahwa kayak kanan kirinya ini yang secara signifikan itu loh. Betul dia defense, maju, playmaker. Maksudnya kenapa tiba-tiba gue kanan aja dah, gue kiri aja udah gitu loh. Itu ada satu poin nggak kayak gue nangkep sih, gue setuju tuh masalah shot atau smashnya yang posisi kanan gini. Terus apa lagi kira-kira ya?
Masalah playmaker gue belum dapet tuh. Maksudnya playmaker tuh dia bisa ngatur flow-nya gimana ya? Kan kiri juga bisa ngatur. Kalau misalkan dapat overhead, biasanya nggak langsung dihajar smash, mainnya vibora. Kalau kita referensinya Cinggoto, dia jarang banget smash. Mungkin dalam satu game mungkin satu doang ketika bolanya tanggung banget baru dia smash. Tapi kalau enggak, dia pasti vibora supaya pemain kirinya dapat lob yang enak. Karena emang dari segi posturnya, dari segi powernya emang nggak menunjang untuk bisa melakukan smash sekencang pemain kiri. Oke. Ya. Misalkan bolanya lob sama-sama ke garis nih, tapi pemain kiri bisa smash yang sampai keluar atau sampai balik lagi sampai nggak bisa ditangkap. Tapi pemain kanan nggak yakin bisa melakukan itu. Jadi cuman bisa vibora supaya bikinin pemain kiri kita. Oh, jadi dia ngumpan yang kiri yang sikat gitu ya. Berarti sebenarnya kalau balik ke diri sendiri kayak bisa nggak nentuin kayak gue kayaknya kiri nih, gue kayaknya kanan nih, atau gimana sih? Kalau kayak gitu menurut saya tergantung partner, Mas. Tergantung partner kita. Kadang kan kita yang masih belajar kan partnernya ganti-ganti. Iya. Ya itu masih belum bisa ditentuin. Sambil belajar aja kanan kiri. Tapi ketika udah ada fix partner yang lebih serius, udah bisa dilihat nanti ketika latihan. Oh, ini overheadnya lebih bagus. Oh, ini overheadnya lebih kuat. Oh, ini volley-nya lebih kuat main kiri gitu. Nilai diri sendiri bisa tuh ya? Bisa. Kalau lu sendiri coach, kanan kiri? Tergantung partner. Tapi ya tergantung partner. Jadi lu bisa dua-duanya sebetulnya? Lebih bisa di kiri. Lebih bisa di kiri. Karena lebih sering main di kiri, jadi secara kaca lebih hafal kiri daripada kanan gitu. Dan termasuk tipe yang ngalah berarti ya? Kalau si partnernya nantinya dia jagonya di kiri, berarti lu ke kanan? Iya. Oh. Yeah. Itu level-level berapa sih kalau di reclub gitu biasanya? Kalau yang kiri-kiri yang benar-benar jago tuh 3, 4, 5. Saya nggak ngikutin level-level yang ada di klub, Mas, tapi biasanya kan dikategorikan berdasarkan bronze, silver gitu ya. Ya, gold. Itu kalau di bronze biasanya udah kiri-kiri terus kanan terus. Lower bronze juga kayaknya udah kiri-kiri terus kanan terus deh. Ya, lower bronze aja udah. Oke. Nih kita mundur sedikit deh. Ya. Sebenarnya lu bisa detail ngajar apa segala macamnya. Gue denger ada lulusan dari Spain. Bener sih? Iya kan? Tuh, Kasih Jendra Dewanata, coach lulusan M3 Padel Academy Madrid, Spanyol. Wow, keren banget. Ini disupport sama Indosat AM3 ya? Beda. Oh, sorry. Emang nama Sorry. Nih dia nih. Nama akademinya. Kok lu bisa sampai dia datang ke sini kan? Ya, datang ke sini. Kebetulan kan banyak owner lapangan yang langsung datengin pemain-pemain atau pelatih-pelatih bagus dari Spanyol. Backgroundnya apa emang? Backgroundnya apa main? Backgroundnya saya. Lu? Saya dulu tenis dulu. Oh, dari tenis ya? Ya, dari tenis dulu waktu junior. Habis itu ngelatih tenis dulu. Oh. Sebelum adanya padel booming, saya ngelatih tenis dulu. Dari tahun? Mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Oke. Sekitar segitu. Pandemi. Pasti pandemi. Ya, pas pandemi. Tapi Mas Li di sini di saya Jakarta. saya asli kampung, saya Jawa Tengah, Banjarnegara. Oh, ya, oke. Ya. Habis itu ngelatih di sana? Enggak, ngelatihnya di sini. Di sini ya? Ya, ngelatihnya waktu saya udah ke sini. Berarti cenderung kalau padel tuh berarti lebih enak datang dari tenis atau pingpong? Datang dari tenis. Karena bolanya sama. Oh. Bolanya hampir. Gue juga nggak bilang sih jago di tenis meja enggak, tapi lebih suka ya main lah pingpong. Jadi kadang nge-slice terus spin mulu gitu loh. Kebiasaan gitu ya. Sebenarnya nggak perlu digituin banget ya. Jadi bola mental kemana? Tergantung proses kita, Mas. Tergantung level kita. Kita udah bisa untuk melakukan spin atau belum. Karena kalau saya lihat bener-bener pemain pro main itu ada spin semua. Spin untuk ngelakuin kita itu pakai spin. Walaupun pemain pro ketika ngajarin nggak boleh spin, tapi ya itu karena disesuaikan dengan level dari muridnya. Ya, udah bisa melakukan spin atau belum, udah perlu atau belum gitu. Tapi ketika kita ngelihat pemain pro, ya mereka pakai spin, pakai slice, pakai backspin gitu-gitu, efek-efek biar lebih susah musuhnya. Bola balik lagi gitu ya? Iya. Bola tiba-tiba nggak jadi kesono tapi malah Iya, kenet. itu udah alien. Tangannya udah. Iya, itu udah ngeri-ngeri banget tuh. Ya, cuma kalau di Indonesia kayaknya nggak ada yang bisa sampai keluar ya?
keluar-keluar. Dar. Udah banyak Mas, udah banyak Udah banyak atlet Indonesia udah banyak Udah yang banyak bagus-bagus ya? ya. Karena mungkin court kita nih Ya, kadang ya. di Ya, rapet-rapet dimepetin nih. gang koridornya. Ya. Terus yang kedua kayak penontonnya pada di pintu-pintu. Gue tuh mau keluar nggak bisa guys. Gue tuh mau ngejar keluar. Emang nggak bisa juga sih sebenarnya. Ya. Biasanya kalau Ya kan? pertandingan yang serius kayak FIP gitu-gitu emang ketika babak penyisihan emang belum diperbolehkan untuk keluar, tapi ketika final itu biasanya diperbolehkan untuk main keluar. Berarti kan kosong dong. Ya kosong, di sterilin di samping. Iya. Ya. Kalau enggak kan kitanya kadang ngelihatnya agak dan sempit ya court kita ya. Kebanyakan iya. Karena ya nggak ada yang sampai segitu banget juga deh gitu kali ya si pemilik courtnya. Karena mungkin mikirin dari segi efisiensi lahan ya Mas ya. Daripada dapat cuma 3 court mendingan dapat 5 gitu misalnya ya. Biasanya yang mepet ada 3 tapi satu lapangan ada yang dilebarin gitu buat persiapan kalau memang ada turnamen-turnamen yang serius. Ada standarnya berarti SNI-nya. Ada. Ya. Oh, oke. Tapi rata-rata pada sempit-sempit ya? Iya. Ya kan? Ya emang berarti dipersiapkan untuk yang fun-fun aja. Ah. Iya. Atau ketika ada turnamen yang serius ya rules-nya nggak boleh keluar gitu berarti. Oh, Ya. oke. Berarti nahan dong mainnya. Ketika tetap dikencengin, tapi ketika keluar ya udah poin aja gitu. Tapi kan nggak dikejar. Ya nggak dikejar. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Ya. Entry coach bacanya masih L2. Ya L2 itu. Oke, develop your career as professional paddle coach. Ini tuh punyanya orang Spanyol. Ini Iya. kayak akademi gitu ya? Iya, akademi yang ada salah satu pemain terbaik di dunia itu Ale Galan itu latihannya juga di sini Mas ya. Oke. Ya. Berarti skill lo sama Ale Enggak Galan- lah jauh Hah? Mas. Karena Ale Nggak Galan apa-apa terlatih ngomong dari kecil. Beda. Kok lo tahu? Pasti dari kecil. Orang-orang yang jago Iya itu sih, masih Spanyol, Meksiko ya? Iya. Padel tuh ya? Iya. Iya sih. Ada nggak yang basicnya tenis? Tapi jadi kayak pas final dia lagi, Cinggoto lagi, Galan lagi, Tolito lagi. Saya kurang mendalami sampai situ, tapi menurut saya asli padel emang Mereka udah emang hafal bisa banget kacanya Mas. Ketika di efek-efek juga nggak bingung gitu. Nah berarti ini sertifikasi? Iya, Lo dapet? sertifikasi. Buat ngajar? Buat ngajar. Emang yang di luar sana pada nggak ada sertifikatnya? Kan banyak tuh sekarang tuh yang di court pasti pada monetize-nya kan jualan training juga tuh. Ada yang nggak ada sertifikat, ya ada yang nggak ada sertifikat juga, ya. Boleh nggak sebenarnya aturannya? Menurut saya pribadi, saya juga dulu berangkatnya dari yang nggak bersertifikat. Asalkan bisa bikin improve murid dan murid bisa trust nggak masalah. Menurut saya ya. Tapi gak ada yang menjamin bahwa teknik yang dikasih itu benar. Tapi kalau dengan adanya sertifikasi ngejamin teknik yang dikasih itu benar. Paling nggak kita udah ada pengetahuan, oh ternyata teknik yang benar gini. Ya masalah ada adjustment gimana teknik yang dirubah menurut coachnya atau program yang dirubah menurut coachnya ya terserah program coachnya. Ya. Tapi lu pernah lihat bahwa ini kayaknya kelihatan nih gak ada sertifikatnya nih. Nggak usah sebut nama. Nggak bisa dilihat. Oh nggak kelihatan. Teknik kan pasti kan kelihatan. Secara apa namanya? Secara teknik. Oh ini ngajarnya nggak pakai sertifikat nih. Itu nggak kelihatan. Harus tanya, harus tahu. Oh, tapi ada yang oke lah nggak pakai sertifikat, tapi misalnya ada yang ini orang kayaknya nggak belajar beneran nih, nggak di akademi beneran nih, ada pasti kan? Oh ada. Tapi tetap paksain ngajar dia. Ada. Karena BU. Saya kurang tahu itu. Atau ngebantu temennya mungkin kan bisa. Ngebantu. Ya, Bagus deh. Ini diplomatis sekali ya. Jangan contoh gue lah. Jurnalis memang harus pinggir jurang gitu ya. Ya. Kalau gue mungkin nggak bisa kali bedain ya. Kalau kayak lu pada kan bisa ya. Bisa dari segi teknik yang diajarin itu kelihatan. Oh ini kok overheadnya dari overhead biasanya kelihatan. Oh kok overheadnya gini asal pukul ya gitu. Ngomong-ngomong video, gue gak tahu waktu itu pas lu overhead apa enggak kan video lu viral kan? Iya. Gue jadi inget tuh
yang di react sama pemain luar. Ya. Pemain apa coach luar sih dia? Coach luar Iya luar kan? dan pemain ya. Viral. Nah, Ya. kita bahas aja saatnya lu klarifikasi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa. Nggak usah sungkan, nggak usah nggak enakan ya. Nggak apa. Kalau lu mau tuntut balik, lu mau serang dia juga nggak apa-apa. Enggak. Ada videonya, coba lu cari deh. Boleh gue buka nggak sih? Baik aja saya sama dia. Oh, lu kenal? Kadang nggak begitu kenal, tapi ketika ada turnamen sapa-sapaan gitu. Oh gitu. Ya. Kenapa sih gara-gara muridnya dia lebih dikit dibanding lu, dia iri gitu? Saya nggak tahu itu Mas. Saya nggak tahu. Coba bukain deh. Ada. Nah, lu klarifikasi coach. Coba. Iya. Ya kan? Soalnya biar kita tuh nggak ketipu sama narasi lu coach. Gila, pinggir jurang banget gue bos. Ya kalau gue sih ngeliatnya sih fine aja. Iya. Gue juga nggak tahu. Bukan gue karena ada di depan lu ya. Iya. Tapi maksudnya kayak, segitu apaan sih gitu. Dalam hati gue gitu. Iya. Maaf juga ya. Nama coachnya siapa? Taufik ya. Taufik. Coach Taufik. Ya. Dari luar ya. Dari luar. Iya kan? Dari luar. Nah, halo coach, salam kenal gitu. Enggak, gue nggak bilang ini lu bagus. Iya. Maksud gue ngelihatnya sih kayak nggak ada bedanya. Kayak bukan nggak ada bedanya, maaf, apa ya? Kayak nggak ngaruh deh gitu. Tapi pas gue putar-putar ulang, kok gue sepakat ya sama coach Taufik ya. Nah lo, makanya maksud gue, lu jangan nyebar kebohongan. Iya, nggak apa. Iya, gitu ya. Saya nanti jelasin. Mana sih videonya? Ada tahu? Coba deh. Jadi waktu itu gimana sih ceritanya? Kan lu kan ngajarin serve, posisinya lu kan ketinggian ya? Dari atas. Saya ngajarin dari atas. Nah, sementara yang dikritik beliau? Ya udah simple aja dari sini, nggak usah dari atas gitu. Yang bener sesuai dengan sertifikat akademi. Tempatnya Alegalan di mana? Kalau jujur, kalau gua itu salah satu orang yang idealis, Mas. Ya. Idealis kan belum tentu ukuran. Ya, betul. Jadi ke bawah dari dulu waktu ngelatih tenis, gua udah nih video. He's correcting now. So he says that Bukan. you have to start here and then go all the way there. And then even go up again. Nah, ini yang gua contohin Very yang salah tough. sebenarnya. Yang Very dia. tough. To be honest, Oh, I iya, wouldn't itu explain doesn't anybody to Ya, do it like dia this. lagi salah. Gua lagi nyontoin It's too ini yang hard, salah man. kayak gini ya nggak boleh. Gitu. Especially for a beginner. No. Coba We're not gonna do it like this, guys. Loh, tapi dia So he said, start like this, here, and then finish, slice something like this. I can try, maybe. No. It's not gonna work like this, especially not for a beginner. For a beginner, just open your racket, drop the ball, hit the ball forward. You just wanna get the ball in. Don't do anything crazy from behind. If you're more advanced or intermediate, you can start higher, and then you can go forward with your serve. But for a beginner, don't do this, never ever again. Just start behind. Lu, coach. Bener, tapi dia kan meng-highlight for beginner. Tapi kan yang saya ajarin dia ingin pengennya mengimprove serve yang udah punya. Nah, lo. Berarti Taufik yang salah. Tergantung levelnya, Mas. Tergantung level murid yang diajarkan. Tergantung level Oke. murid yang diajarkan dan bagaimana program coachnya. Apa yang mau dikembangin dulu. Oke. In game, pukulan-pukulan yang dalam in game-nya, apakah mulai game-nya. Ya, tapi yang dari cuplikan yang tadi, yang ini cut-nya itu pas bagian yang ini loh yang nggak boleh gitu. Nah, tapi yang ini Tapi dia jadinya, ngambilnya? nah ini kan saya ngasih tahu dulu nih. Nah, yang ini loh yang nggak boleh gitu. Nah, yang dicontoh Taufik ini yang diangkat ke atas itu saya bilang nggak boleh. Ya, yang boleh tuh yang datar gitu. Ada video lengkapnya. Ya, video lengkapnya ada. Oh, Video- berarti sebenarnya kalau Taufik ngelihat nonton video aslinya, berarti sebenarnya tetap sama nggak dong? setuju, tetap nggak Hah? setuju karena dia tekankan beginner level, baru mulai itu lebih gampang dari sini. Saya setuju dari sini lebih gampang. Tapi ketika dari sini terus, ketika kita referensi pemain pro, kita lihat 4 besar itu Alegalan, Koyo, tapi ya Cinggoto itu kebanyakan serve-nya dari atas, Ausberger dari atas, pemain pro semua dari atas. Pemain pro, tapi kan dia meng-highlight beginner. Benar kalau beginner dari sini. Oh. Ya, cuman kalau dari sini biasa aja. Tujuan serve kan biar bisa maju ke depan. Iya. Ya, ketika misalkan bola kita biasa aja, kita udah sampai maju ke depan, di lob lagi sama musuh, balik lagi ke belakang. Ketika
serve yang kita kasih nggak ada bobotnya, gampang di lob sama musuh. Yang tadinya niatnya objektifnya kita bisa maju ke depan, mundur lagi kita nggak jadi nyerang. Makanya ada pengembangan serve yang saya kasih. Oh itu. Ya, itu bukan saya ngajarin beginner ya dari sini. Ada videonya? Saya nggak videoin kalau yang ngajar dari sini. Karena cemen. Karena basic. Berarti ilmunya Taufik basic? Enggak juga, karena untuk beginner tergantung muridnya. Tapi sebenarnya lu pernah nanya nggak sama Taufik? Maksudnya kayak, bro, kalau lu dari mana gitu? Style, itu masalah style mas. Katanya buat ketepatan. Saya ke bobotnya gitu. Saya bisa kasih banyak referensi juga pemain pelatih luar negeri yang ngajarin dari atas dan menyalahkan dari sini. Oke, nah berarti nggak maksud dibentur-benturin ya, tapi berarti gue penasaran referensinya Taufik dari mana gitu aja. Karena untuk beginner. Iya nggak, kalau dia main, kalau dia menyetujui pro apa segala macamnya, dia oke juga dengan yang pola dari atas. Itu masalah style mas, masalah style. Mau dari atas, mau dari sini, yang penting nyaman. Tapi ngaruh nggak ke menurut saya, mungkin menurut Ale Galan juga, mungkin menurut Cinggoto, menurut Tapia juga, dari atas lebih enak untuk ngambil slice. Sudutnya. Ya tapi kan nggak semua orang cocok. Ya. Mungkin kita coba objektif lah ya. Mungkin dia istilahnya begini aja udah cocok dan udah berpower kali ya mungkin ya. Ya. Karena saya kebiasaan latih dari tenis. Saya mencontoh apa yang pemain pro lakukan, kayak Federer, Sinner gitu. Alcaraz, gimana caranya biar bisa mukul sengenceng-ngencengnya tapi bisa masuk gitu. Karena ada spinnya, bolanya tinggi gitu. Tapi kan tenis. Ya, makanya ke bawah sampai sini saya contoh form yang dilakuin sama pemain pro. Formnya Ale Galan gini. Ya saya contoh. Salah nggak? Kalau masalahin, ya itu Ale Galan juga ngelakuin itu. Dan banyak teman-teman atau coach luar negeri juga yang mengontenkan atau membagikan edukasi tentang jangan serve dari bawah, dari atas. Karena kalau serve dari bawah beginner terus nanti gitu. Ya. Ada, saya juga pernah bikin konten tentang itu. Dan memang kalau bahasa umumnya nggak bisa menjadi ukuran juga sih. Nggak bisa jadi ukuran. Ya, mesti kayak misalnya, oke lah misalnya dia itu levelnya coach gitu kan. Ya. Tapi kan kalau misalnya teman-teman misalnya mau ngambil referensinya kan bebas mau ngambil yang mana aja kan sebenarnya. Bukan berarti kayak kok dia dari sini berarti dia yang paling benar gitu. Enggak gitu juga ya. Iya. Tapi maksudnya tujuannya apa? Tujuannya lebih ke power ya berarti ya? Sebenarnya tujuannya biar bisa nge-slice kalau dari atas. Kalau dari sini benar-benar cuma lurus doang ya berarti ya? Ya. Oh, I see. Oke, dari serve aja sebegitunya ya. Apalagi pas sudah main ya, itu baru serve ya? Iya betul. Karena ini tekniknya banyak banget, pukulannya jenisnya, shotnya banyak banget. Yang bahkan ya katanya ada standarisasi tentang mukul Vibora ya mas ya. Vibora itu kan sikunya harus sejajar sama bahu atau lebih tinggi gini, sikunya lebih tinggi. Banyak sertifikasi yang mengajarin kayak gitu. Tapi pemain pro nggak melakukan itu, kayak Cinggoto sikunya rendah gini. Jadi sebenarnya nggak ada kepatenan lu harus serve dari atas, serve dari bawah, nggak ada. Karena ya main pro ngelakuin itu dia jago gitu. Oke. Jadi kayak volley misalkan, volley kalau sertifikasi atau kalau misalkan coaching di coach-coach yang langsung dari Spain itu sikunya rapat deket sama badan gini, jangan terlalu lebar. Tapi ketika kita lihat videonya pemain pro lagi main tapi ya misalnya sikunya dibuka kayak gini. Jadi nggak ada kebakuan di form kalau di padel ya. Artinya kalau untuk pemula mana yang harus difokusin di awal? Misalnya kan ada macam-macam volley, bandeja, macam-macam nih, Vibora, apalah. Ya jadi kalau untuk pemula basic itu ada 2. Padel itu cuma ada 2, defense sama offense. Defense yang paling sering dipukul itu forehand, backhand, kaca. Untuk attack offense itu volley kanan, volley kiri sama overhead. Overheadnya 1 dulu aja. Ya karena untuk biar nggak bingung ketika di lob ini mau di bandeja atau mau di Vibora karena tekniknya beda, kontak poinnya beda. Ya biar nggak bingung. Kadang untuk beginner ngepasin jatuh bolanya aja di mana aja susah. Ngepasin di tengah aja susah. Fokus untuk arahin bola dulu, untuk rally dulu. Ya di 6 pukulan itu dulu. Ya, sampai bisa rally, sampai bisa pukul-pukulan, sampai bisa. Jangan bosan, jangan tahu-tahu udah pengen belajar kontra, jangan tahu-tahu udah pengen belajar
Iya. Nah ini nih ada coach yang tuh nggak boleh dari bawah. Nah itu saya. Poin disalahin. Nah itu harus dari atas. Preparation dibenerin sama dia. Slice Ah. effect. Ini video kedua dia bilang set record high. Tuh. Nih. Dari atas. Set record low. Jadi- Ini video ketiga. Dia pada bahas para coach dari atas semua ya. Ya itu dari atas. Keep Coach your boleh itu. record up. Coach boleh. Oh boleh semua ya. Keep your record low. Ya. Dari atas Lihat. siku yang tinggi. Ini ada lagi nih video keempat nih. Dia ngajarin buat Ah. pro kali. Enggak juga. Dia tidak meng-highlight. Ya, cuman harapannya beginner kan nggak cuman di beginner terus, Mas. Iya betul. Dia Setuju. pengen berkembang terus. Ini setuju. Bahu tinggi, bukan bahu rendah ya. Oh Bahu tinggi. Nah, iya. itu tadi beberapa contoh orang luar. Emang butuh yang proses, emang bilang, butuh terus. Jangan serve dari bawah, tapi serve dari atas. Ya. Gue bingung kenapa gue disalahkan. Teori yang gue kasih, yang padahal gue mencontoh Kenapa? pemain. Saya malu lihat konten sendiri. Nggak apa-apa, kan biar Taufik lihat. Biar Taufik lihat. Bercanda coach, saya mau orangnya begitu. Kita mau pengennya mah damai-damai aja, gitu ya. Tapi iya sih make sense kalau dari atas apa segala macamnya. Nah, artinya teman-teman ini kalau misalnya dapat lob itu, Hah? gue pun juga sekarang suka masih keder tuh. Hah? Tunggu jatuh dulu atau disikat sih bro? Tergantung bolanya di mana. Kalau misalkan bolanya di garis putih atau baseline ke depan itu di overhead. Tapi kalau di putih ke belakang itu biasanya di kaca. Dan tergantung posisi kita dari mana. Kalau kita lagi dari depan, kita harusnya berusaha buat overhead. Jangan sampai bola jatuh. Oke. Karena kalau bola jatuh, nunggu tinggi, nunggu pukul, kita makan waktu banyak, musuh nanti udah maju lagi, udah lebih siap. Oh kuncinya Ya. jangan sampai musuh maju ya? Ya kita pertahanin daerah attack-nya. Jadi kalau ada bola di garis putih ke depan, kalau bisa overhead. Ketika lagi posisi attack ya, ketika lagi dari depan ya overhead. Mundur, overhead, ambil bandeha, maju lagi, jaga posisi attack, jaga posisi offense di depannya. Oh jadi selalu, makanya rata-rata pemain tuh harus selalu jaga ke depan terus ya? Nah ini mindset buat pemula nih, terutama masih gue pribadi deh. Misalnya gue maju ke depan, kita kenapa kayak bukan deg-degan sih pas lagi attack gitu, pas lagi nyerang tuh, kayak mindsetnya tuh takut kecolong ke belakang gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Ya. Jadi gue kayak kadang-kadang ya oke lah mau pakai dead zone lah istilahnya segala macam, maju saat. Tapi gue langsung kayak mindsetnya, ini kecolong nih ke belakang nih, enggak gitu ya? Enggak, harus dirapetin kanan kiri, harus bisa volley ke kanan, harus bisa ke kiri, terus harus bisa transisi dari depan volley, tahu-tahu di lob bisa mundur ke belakang. Oh, oke. Takutnya kalau loss gitu loh, dia kan kosong banget belakang nih. Iya itu harus dipelajari transisinya. Volley misalkan loss harus bisa ambil kaca lagi. Mamam. Ya emang olahraganya muter-muter badan, lari tiba-tiba gitu-gitu mas. Main futsal aja lagi kali ya guys ya. Gue kadang maju deg-degan, ke belakang deg-degan juga karena suka begitu emang jam terbang juga sengaruh itu ya. Oh oke. Jadi salah tuh gue tuh skill nomor 9 tapi yang pertama style dulu tuh salah ya? Tergantung. Pengen boleh main aja dong. Boleh, tergantung pengen main-main aja atau Ketawa atau nih. pengen serius. Cici Cherry Bell ketawa. Enggak, kalau gue kan nomor 1 nih. Raket dulu. Ya kan. Kalau bisa yang babolat yang Lamborghini. Wih. Sorry nih. Kita kan anak kripto. Sorry. Ya kan. Baru baju. Terus sepatu. Itu dulu aja tuh. Terus berisik. Modal berisik dulu kan, nakut-nakutin lawan kan, gitu. Emang beda kalau orang branding kan gitu dulu tuh bro. Set, baru skill nomor 7, 8 lah, gitu dulu. Kan bikin jiper, cywar gitu. Oh itu salah ya di pedal begitu ya? Gak apa, yang penting fun dulu, kita enjoy, olahraga, sehat. Oh. Nanti kan main terus lama-lama dari semangat kita tumbuh, terus pengen latihan ya, maksud pengen gua lebih itu. serius ya gitu. Gak apa. Apa ngejar bronze dulu gitu loh? Tergantung tujuan masing-masing main padel apa. Kalau pengen cuma cari keringat ya cari keringat aja. Kalau emang pengen menang dapat hadiah ya latihan. Latihan sama lu berapa bayarnya? Lah suka gue dong kalau gue mau nembak emang kenapa? Itu hitungannya gimana sih per jam ya? Iya per jam sekarang di 1 juta. Orang kaya. Enggak lah mas. 1 juta tuh pas gak sih? 24 jam meningitis anak orang. Sejam 1 juta. Iya. Banyak juga duit lu ya? Enggak mas. Sejam 1 juta. Itu semua kalangan. Maksudnya kayak Semua. Saya ngecharge dari segi waktu saya. Dari jam berapa biasanya? Mereka tuh 2 jam ya?
Enggak, sejam juga bisa. Sejam bisa. Sedikit nggak sih sejam? Ya, Enggak dikit. Iya kan? Ya. 2 jam ya. Lo Iya, berarti dari paling. jam 9 sampai jam 10 langsung malam. Dari jam enggak, untuk sekarang saya ngurangin ya Mas, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau dulu bisa sampai dari jam 6 pagi sampai 10 malam dulu tahun lalu saya. Karena BU. sekarang Hah? Lah kan lah bukan. ya masih butuh tabungan ya. Lu ngambil BU atau memang hobi kan? Karena Nggak dulu masih belum pengen main gitu. Sekarang? Sekarang saya pengen ya mulai ikut-ikut main lah. Oh iya bener ya. Maksudnya kan kalau ngelatih mulu terus kapan mainnya? Iya, nggak menambah sih? skill dari kita. Iya. Sedikit banget menambah skill dari kita. Jadi cuma bisa pagi sampai siang gitu ya. Kalau sekarang pagi, siang, sore. Total murid berapa? Kayaknya Ini antara capek banget ya ngajarin murid-muridnya. Bukan. Atau kayak Der, masa lu nggak tahu sih? Der? Bukan. Apa nih? Makanya apa ya? Makanya gue nanya nih. bukan ya, banyak ya. Belum baca sih banyak ya. Dari dulu saya yang belum main sosmed. Puluhan ya, ratusan kali ya. Ya bisa dibilang. Ya karena dari berbagai daerah kan, dari luar negeri juga banyak yang datang. Sombongnya. Bukan gitu maksudnya. Aduh, salah ngomong. Dari luar negeri, Bos. Bukan. Maksudnya Siapa murid lo yang dari kadang- luar negeri? Taufik itu? Bukan. Oh, bukan. Taufik kan udah jago, udah main dari Oke, kecil. siapa? Siapa? Iya, ada nggak yang sekarang akhirnya bukan atlet ya? Atlet ada juga nggak sih? Paling baru silver ya Mas. Maksudnya baru bronze gitu, silver, naik ke silver dikit. Gua Tapi lawan bronze aja badan gua bentol-bentol, Bro. Jedar. Kan skill gua nomor 7 kan? ya Iya. Ya apalagi silver. Itu lu jadiin dari nol tuh. enggak dari nol. Biasanya pengen tahu aja gimana teknik Vibora gitu. Sejam nggak mungkin bisa langsung jadi silver, nggak mungkin dari nol. Enggak nggak kan mungkin. rutin kan, masa sejam doang. Maksudnya lu kan Kalau rutin paling baru bronze ya Mas. Dari nol ke bronze paling baru. nol bisa ke tuh bronze. lu jadiin gue dari nol ke bronze. Bisa itu Itu tuh apa? itu manajer saya. Men, lu Baru mulai dilatih sama Januari dia ya. Dari nol Januari. bisa jadi nggak bisa mukul sama. Itu bakat apa sih? Kayak bakat-bakatan gitu apa emang orang kayak Bener, ada pengaruh dari background olahraga. Terus cowok atau cewek ototnya kan beda. Cowok pasti lebih kuat daripada cewek. Terus penangkapan materi di olahraga pasti cowok lebih cepat. apa? Penangkapan? Penangkapan materi di olahraga itu kan Oh, pasti oke. kalau cowok pasti lebih cepat. Maksudnya harus dari tenis dulu. Lu dari tenis nggak? Oh, harus dari tenis ya. Itu tenis juga sama saya. Oh. Biasanya mau jadi apa atlet? Turun-turunnya aja ya. Oh, oke. Bisa ya? Bro, bawahnya bronze apa sih, Bro? Lower bronze. Bisa lower bronze. Enggak lah, silver lah. Itu tergantung repetisi latihan dalam satu minggu sih, Ya, Mas. ya itu. Ada yang kalau malas-malas. Kayak nge-gym ya. Ya, betul. Lu nge-gym kalau lu mimpinya badannya jadi kayak gimana pun, Ya, tapi betul, kalau betul. lu makan begitu, Betul. latihannya males-malesan ya. Betul. Menarik juga kalau bisa dalam waktu seminggu. Silver. Bronze. Oh, bronze. Ini kan tinggal seminggu nih tanggal 8 nih. Tergantung materi. Gue mau main nih. Ntar Tergantung meskipun materi gua ntar dan lawannya Raffi Ahmad, tapi kan gue harus buktiin kalau gue lebih jago daripada dia, ya nggak, Vi? Tanggal 8 berapa lama lagi? Tanggal 8? Tuh, 3 minggu. Gue bayar, takut banget sih lu mau ngecek Bukan, rekening bukan gue. takut, Takut banget, gue bayar full. Enggak. Bukan bisa atau enggaknya. Oh, iya. Improve itu jelas, tapi tergantung. Kalau mau bronze itu tergantung dari background olahraga, tergantung dari Mas Dery sendiri. Lu percaya nggak? Gue padahal emang dari awal juga sebenarnya fun-fun aja sih. Tapi intinya gue nggak pernah coaching. Iya, maksud gue kayak. Tapi belakangan ini kayak, oh ternyata butuh coaching ya. Enggak, bukan karena memang pengen keren-keren, memang ternyata ini olahraga kalau diseriusin asik gitu loh. Nanti maksud gue, ya nggak sih? Ternyata diseriusin asik gitu. Dan gue lagi lihat-lihat, kayaknya sama lu oke juga nih, bisa nih gitu loh. Nggak, karena memang kan katanya kan lu bisa diskon sampai 90% kan. Menarik juga gitu. Barter value mau nggak sama Reels gue? Jijik banget gue. Jijik banget. Ya 623.000 lumayan kan. Mantap. Oh iya ya kan, jadi free aja 3 minggu. Kayak food vlogger yang nawarin followers ya pas lagi nge-review makanan di restoran.
Iya kan? Nah, 3 minggu berapa kali pertemuan? Biar ngejar 3 minggu minimal. Asli coach, gue tuh gak ada basic sama sekali. Gak ada. Udah nol lah pokoknya udah. Soalnya gue pikir ini kayak santai-santai aja. Tapi kalau diseriusin kok asik juga ya gitu. Asik ngeliat-liat mereka. Tergantung Mas, semakin sering semakin bagus. Tapi jangan sampai overuse. Misalkan harus ada rest 1 hari gitu. Ini antara memang ilmu jawabannya semakin sering semakin bagus atau semakin lucuan. Itu aja dulu deh. Kan dari tiap hari nih. Sejuta. Langsung kaget ya. Enggak, saya ini. Sebentar. Lu berapa kali pertemuan? Oh sering. Hah? Sering. Mungkin seminggu 3 kali ya. Seminggu 4 kali ya. Aduh. Sejam. Tapi diimbangin sama mabar. Ya butuh main juga kan. Kayak latihan 4 kali mungkin mabar 4 kali juga gitu. Seminggu lu 4 kali 3 kali. Tuh. Tergantung jadwal saya Mas. Ada yang kosong. Bentar. Lu pengangguran nih? Oh ya manajer. Enggak juga ya. Kapan waktunya saya Dit? Sibukan gue tuh di atas Raffi Ahmad tau gak? Iya. Gimana ya di atas Gibran Prabowo gitu. Seminggu sekali gitu bisa? Nggak bisa ya. Seminggu sekali. Susah ya. Setahun mungkin. Kapan gua ngejar 8 Agustus 2026 teman-teman. Gua akan tampil di The Dome Permata Hijau Jakarta Selatan. Lu ramen sana nggak? The Dome belum pernah ya. Ada. Biru juga. Apa istilahnya? Kok gue lupa sih? Spain ya? Apa istilahnya kalau lapangan tuh? Kok gue lupa sih? Pokoknya ada gitu-gitu top lah pokoknya. Dome Jakarta Selatan. Ya Permata Hijau masuknya Jaksel ya. Ada 8 court. Makanya 8 court hadiahnya 8 nama programnya 888 Paddle Cup. Hadiahnya 88.888.888. Mantap. Wah, itu dia tuh. Makanya gue ngejar 3 minggu itu seminggu 3 kali lah ya, biar ke dia ya. Pokoknya podcast kosong lah. Kamera nyalain aja. Tapi kasih keterangan, kasih kayak Bamba lagi mau break sholat atau istirahat pas lagi di counter. Lagi latihan gitu. Ya enggak ya. Kita kejar ya pokoknya. Tapi ya nanti kita lihat waktunya. Sejam itu teknik the basic apa, coach? Yang lo kasih tahu. Misalnya gue nih, kebutuhan. gue dari nol. Saya Jago, biar dijago gitu gue. Enggak tergantung kebutuhan. Hah? Sampai mana proses orang ini latihan atau main. Kayak kan beda-beda tuh. Kayak apakah udah beginner, apakah udah lower bronze, apakah boleh minta nggak? Kayak gue kanan nih, gue kiri nih gitu. boleh. Tapi apa? saya bakal saranin. Kanan. Padahal saya udah minta kiri. Kenapa lo ngatur? Karena saya ngelihat potensinya. Oh, potensi. Ya, agresivitasnya gitu. Cuma karena nggak pengen muncul, tampil. Bukan. Oh, belum Karena pede. lebih sering latihan di kanan. Karena emang awal pasti saya latih di kanan dulu, nggak saya langsung taruh kiri. Oh, ada tahapan ya, Ya, bos. ya. Ribet ya. Udah mini soccer aja kali ya. Tapi seru sih. Oh, Seru. kanan dulu memang. Kanan dulu. Karena biasanya kalau bisa kaca kanan di ke kiriin bisa. Adaptasinya lebih gampang daripada dari kiri ke kanan. Kacanya ya. Kaca. Kalau ada yang minta, gue langsung kiri gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak Nah, apa-apa. kayak gue deh. Request nggak apa-apa. Gue kan sangat introvert sekali nih. Ah. Jadi gue butuh kiri. Dar keren tuh nih, konten asik banget tuh di konten. Pokoknya gue main padel buat konten lah. Iya kan, dar gitu. Cakep banget tuh. Yang kakinya pengen ngangkat kalau smash. Ya. Tahu kan? Kick smash. Apa namanya? Kick smash. Kick smash. Ya. Nah, bisa nggak lu latih gue itu aja? Bisa. Tapi itu teknik paling susah ya. Saya banyak juga yang request. Berarti lu nggak bisa. Banyak juga yang request. Lu harus jadiin gue begitu. Iya, tapi kan kita butuh power, butuh kena bola, butuh tekniknya pas. Iya, itu kan butuh pokoknya waktu. Ya lu atur, lu gue bayar. Pokoknya gue kayak yang video-video kan Butuh waktu, gak bisa sekali, gak bisa sekali. Ya, 3 minggu bisa. Kalau gak punya basic olahraga raket, susah. 3 minggu susah untuk belajar Orang kicks. gue berbulan-bulan. Ya kalau kick smash tanpa aja bisa, ilmu. tapi untuk keluar susah. Ya udah, keluar keren sih. Ngejar 80 juta. Kalau ngejar 80 juta tergantung. Jangan tahu. Ya, enggak. Tergantung lawannya. Enggak. Kalau Mas Raffi kan udah gua tenis lama. Ya enggak kan gua kan di special match aja. Oh. Ngejar 88. Edit pakai dikasih tahu. Saya jadi gitu deh kesannya. Iya enggak ya? Kalau dia ngasih kan gue butuh juga gitu. enggak. Kan kita panitia, enggak lah. Buat teman-teman kayak craft aja. Tapi intinya
memang seserius itu bisa ya, pokoknya seminggu 2 kali deh, bro. Ya, nanti kita atur waktunya. Tapi lu sibuk ya? Nggak bisa diprioritasin gue ya? Gue YouTuber loh. Jijik banget. Saya tergantung jadwalnya karena saya nggak enak kalau misalkan udah orang booking jauh-jauh hari. Nggak. Kan manajer kan? Iya. Yang udah pada booking di cancelin. Nggak enak mas. Dia bisa ngasih reels ya, gue bisa. Jijik banget. Oke, nanti kalau mau tahu informasinya, mau daftar langsung aja cek aja, gue taruh bantu lo ya. Iya, Akun iya. sosial media lu mana? Coba, ada di bio ya, teman-teman ya. Nah, tuh WA coaching. Ada di situ semua, tinggal lo hubungin aja dan gue ngelihat bahwa masih di industri paddle ya. Yeah. Tapi secara bisnisnya ya, Yeah. pengen gue tahu sebenarnya. Gue mungkin belum kepikir lah untuk nggak tahu suatu saat nanti, tapi belum kepikir untuk saat ini yaitu bisnis paddle. Tapi gue ngeliat gara-gara beberapa bulan lalu kan sempat viral di homeless media Swedia tuh udah banyak yang nutup lapangan padelnya. Nah itu oke lah, maksud gue meskipun gue kurang setuju juga kalau statement itu akhirnya dibawa ke industri di Indonesia, karena belum tentu mungkin di Indonesia juga seperti itu. Dari populasinya udah beda, ya kan, customer behaviornya beda, ya mungkin minatnya beda apa segala macamnya. Tapi anyway ya boleh lah kalau akhirnya menjadi satu isu secara global gitu, bahwa paddle nih katanya udah mulai menurun apa segala macamnya. Secara industri, makanya gue nggak tahu ini tebak-tebakan gue doang. Apakah gara-gara begitu sehingga biar balik modal atau biar cuannya pada buka coaching? Court atau lapangan-lapangan ini. Nah itu gimana menurut lo? Kalau buka coaching sih menurut saya sih kayak ya udah semua yang bisa dilakuin sama lapangan-lapangan dilakuin aja. Kayak salah satu jalannya ya ngebuka akademi ya, itu biar coachingnya dapat duit dari coaching, dapat duit juga karena lapangannya terisi karena dipakai buat coaching gitu. Itu usaha-usaha untuk ya nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa juga. Tapi secara demand masih oke nggak? Secara demand menurut saya masih bagus. Masih bagus ya? Ya masih bagus. Cuman karena emang lapangannya aja yang semakin banyak. Kalau dulu kan lapangannya sedikit. Jadi orang harus war dulu biar bisa dapat lapangan. Otomatis kalau cuman kosong jam 10 malam ya kita terpaksa main jam 10 malam. Itu awal-awal banget di Jakarta kayak gitu. Ya, kalau sekarang karena lapangannya pilihannya udah banyak, jamnya udah banyak, jadinya yang tadinya main jam 10 malam jadi bisa main jam 6 sore, bisa main jam 8 malam gitu-gitu. Jadi sebenarnya secara demand tetap masih main karena lapangannya, supply-nya aja yang semakin banyak, dekat rumah, ya udah main aja yang dekat rumah. Jadinya kelihatannya lapangannya kosong, padahal sih secara pemainnya sih terus berkembang. Kayak sekarang di daerah-daerah juga udah mulai ada lapangan-lapangan baru, berarti kan mulai menggurita, mulai mengakar ke daerah-daerah. Harga jadi lebih turun ya? Ya jelas karena kan? persaingan. Ada yang bilang katanya kalau lapangan padel itu yang court yang tengahnya itu yang serius, bahasanya dibuatnya lebih proper. Iya betul. Bener gak sih? Ya. Nah terpecahkan juga nih, gue mau langsung nanya sama lu soalnya. Kenapa sih? Biasanya kayak gitu, karena tadi kita udah dibahas di awal, ada standarisasi untuk jarak pinggir lapangan gitu-gitu untuk pertandingan-pertandingan yang serius, terus tribun untuk dipersiapkan untuk laga utama gitu-gitu. Ya, jadinya supaya bisa ngadain turnamen yang bagus, pemain-pemain yang bagus, main sampai keluar-keluar, bisa terfasilitasi dengan lapangan yang di tengah itu tadi. Oh iya, coba cek deh edit di The Dome, lupa nanya lagi kemarin saya. Bukan, maksudnya yang soalnya kan kita mau pakai yang special match atau finalnya kan kita taruh di yang court yang tengah kan meskipun genap ya, berarti yang di tengahnya di antara ini nih gitu, 4-4 gitu kan, 8. Tapi umumnya kayak enggak, ini lebih ke kualitas juga kan? Iya. Lebih ke kualitas. Tapi tergantung lapangannya. Kadang ada yang disamain. Kualitas tuh maksudnya kayak ininya, karpetnya apa sih bawahnya tuh namanya? Ya karpet. Floornya lah ya, karpetnya lah ya. Kayak gitu-gitunya katanya. Benar juga nggak sih? Tergantung mas, tergantung. Ada lapangan yang VIP, tapi VIP-nya emang karena cuman private aja, tapi lapangan secara ininya sama aja, kualitasnya, kacanya semuanya sama aja, netnya sama aja. Ada yang kayak gitu, tergantung lapangan. Kalau raket? Ya raket. Kalau raket gimana menurut lo? Kalau menurut saya ada pembagiannya juga, beginner apa segala macam. Ya beginner untuk yang baru mulai belajar. Pakai
mungkin masih ragu-ragu main atau enggak ya, serius atau enggak ya, ya pakai yang biasa dulu atau sewa dulu aja. Tapi kalau mau serius, menurut saya harus pakai raket yang tier 1, kayak raket yang dipakai pemain pro. Kayak misalkan Ali Galan pakai Adidas Metalbone HRD, kayak misalkan Tapia pakai Nox AT10, kayak misalkan Koyo pakai Head Koyo Pro. Leo Asberger pakai Sioux, pakai aja yang mereka pakai. Karena dari segi feel itu terasa. Oh ini enak, oh ini nggak enak. Oh dari segi powernya, dari segi kontrolnya itu terasa. Oh gitu? Ya terasa. Kayak raket misalkan 5 juta sama raket 2 juta itu terasa. Tapi kalau raket 5 juta sama misalkan punya Mas Dery 20 jutaan itu kayaknya secara fungsional, secara fitur, kita bicara fungsional ya. Secara fungsional mungkin nggak beda jauh. Atau bahkan nggak sesignifikan itu nambahnya gitu. Oh gitu? Ya. Jadi nggak bikin skill kita jadi lebih jago. Gue pakai kayak jago gitu, Mas, karena semangat latihan jadi mukul terus, jadi jago. jadi jago. Terus Ya, saya ya. udah beli segitu. Ya. Jadi mendingan ya udah kita latih Ya, sebentar ya, gitu. ya. Oke, kan ada yang bilang juga katanya Prada cuma modal brand doang ya. Tapi tahu kan? Tahu. Tapi saya belum pernah coba Mas, Prada, raket Prada. Raket-raket yang Ya, begitu mahal, gitu. saya belum pernah coba. Lu pakai apa? Saya sekarang pakai Metalbone HRD. Tahun 2025 tapi. Emang kenapa beda tahun beda rasa juga? Beda rasa, beda berat. Beda sweet spotnya lebih lebar atau enggak ada. Gue ngeliat satu pemain pakai Wilson. Kok kayaknya kayak enteng gitu loh. Bukan gitu ya? Emang memilihnya bukan yang enteng atau beratnya ya? Itu jadi salah satu fitur. Kalau keberatan nanti takutnya cedera Mas. Gue sering banget. Ya kalau keberatan takutnya cedera. Ada gerakan-gerakan kalau misalkan yang raket berat nggak enak buat overhead. Enak untuk forehand, backhand. Berarti raket Tapi yang enteng rekomendasi apa? Cocok-cocokan. Kalau raket benar-benar cocok-cocokan Mas. Cocok-cocokan. Ya, cocok-cocokan. Ada yang suka bubble, ada yang suka. Saya lagi pakai Adidas. Ya. Kalau saya sebenarnya yang paling suka itu Head Koyo Pro. Tapi terlalu berat di saya. Ketika bola datar enak, tapi ketika ada bola lob saya nggak bisa overhead karena berat. Cowok cewek juga pasti beda ya? Cowok saya beda. Jadi kayak cewek nggak bisa pakai raket cowok? Harusnya enggak, tapi ada yang masain pakai. Kenapa? Karena nyaman. Kalau raket berat itu kan nerima beban bola kenceng kan jadinya. Iya. Nah, nambahnya tinggal dikit doang. Iya. Ya, tapi kalau sebenarnya nantinya kalau misalkan udah belajar overhead yang macam-macam pakai efek-efek, takutnya sakit di wrist-nya. Kalau pakai raket yang berat. Oh. Jadi, ya. Berarti range harga berapa kalau yang oke tapi nggak ya berat-berat apa segala macamnya? 5 juta. Kalau raket baru yang keluaran terbaru 2026 5 juta. Tapi kalau raket 2025 kayaknya sekarang yang dulunya 5 juta sekarang udah 3 jutaan deh. 3 juta enak gitu? Ya, udah enak karena 2 juta dulunya waktu rilis awal Iya. itu 5 juta. Tapi sekarang ketika udah ada rilis yang 2026 jadi harganya cuma 3 jutaan. Tapi saya pakai yang 2025, bukan pakai yang 2000. Saya pernah coba 2006 ternyata lebih berat. Jadi saya pakai 2025. Kalau yang 2 juta kayaknya udah menurut lo udah skip aja. Kalau menurut saya kayak kurang bisa buat serius. Apa ball padel ya? Ball padel kan ada yang 2 juta gitu ya? Maksudnya Iya. Kenapa lu kan? Emang kenapa sih lu udah lagi di endorse ya? Lagi brand ambassador ya? Gak apa-apa kan? Nggak ada. Kita bahas raket kan? Nggak apa. Jadi maksudnya ini biar objektif aja. Kalau 2 juta dari segi fiturnya Mas kayak nggak enak. Astagfirullah. Bisa ngerasain. Sombong banget. Bukan gitu, aduh kan nih. 2 juta katanya nothing guys. Tinggal nambah sedikit 3 juta jadi lebih enak. 2 juta yang kayak Gramedia gitu kan? Iya. Ada kan kayak yang di toko-toko, kadang toko buku yang disewain yang di lapangan ya? Ya, daripada beli 2 juta, mending beli yang 3 juta tapi pernah dipakai sama pemain pro tier 1-nya gitu. Tahun 2025 dipakai. Kan sama aja mereka udah pakai itu, berarti kan enak. Ya. Cuma kayak ball padel gitu ada yang 5 jutanya? Ada. Bull padel kan juga dipakai sama Cinggoto. Cinggoto pemain nomor 1-4 deh, 1 sampai 4 deh itu, 4 besar. Ya. Endorse kali ya kalau dia mah ya. Iya, endorse. Tapi artinya ada yang bisa sampai ke se-compete itu. Se-level itu, berarti kan ada tier 1-nya juga. Atau yang kayak lambangnya cuma warna oranye tuh apa? Yang gini doang nih. Head Enggak raketnya. kan.
Head. Ini kan head kan. Iya, Ada yang gini ada ada titiknya. titiknya ya Iya head. itu head. itu gimana menurut lo? Itu head juga ada seri-serinya. Ada yang tier 1, ada yang 2, ada yang Berarti lebih kepada kalau mau aman di atas 3 jutaan lah simpelnya gitu ya? Enggak juga. Ada harga ada kualitas kan maksud lo kan? tergantung juga 3 jutaan tapi yang tahun 2025. Jangan 3 jutaan tapi tahun 2026. Oh, karena Ya, kalau 3 juta tahun kualitasnya 2026 jadi ya turun ya. itu di tier 2 mungkin. Tapi kalau yang 3 juta tapi tahun 2025 karena dia keluarnya 5 juta dulu, Iya, tapi iya, karena iya, udah iya. ada rilis 2026 jadinya harganya turun. Berarti lebih kepada kalau mau roundnya di 5 juta ya. Ya, Lebih 3 ke situ sampai 5. ya. Ya. Dan ngaruh gak sih kayak dikasih grip apa sih istilahnya yang karet yang pegangan itu? Overgrip. Iya itu. Overgrip itu dipakai supaya kalau keringetan Iya itu. bisa diganti. Iya. Tapi kalau pakai yang basic takutnya sayang itu kan kalau diganti. Itu kan Iya. originalnya. Apalagi ya udah cukup sih ya teman-teman ya persiapan buat teman-teman pejuang ekonomi kreatif nanti tanggal 8 Agustus ya. Jadi saya mengajak buat kalian terutama yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gcraft. Nah, ini seru banget, ada total hadiah 88.888.888. Total rame. Hadiah-hadiahnya juga di special match juga insyaallah Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Nanti kita akan update di akunnya, lu tinggal buka aja 88 Padel Cup. Ya nanti ada berita-berita detailnya siapa aja pemain-pemainnya apa segala macamnya, dan tentunya adalah teman-teman di sini adalah sebetulnya karena bentuk keseriusan komitmen Gcraft untuk support pejuang ekonomi kreatif. Jadi hadiahnya coach tahu nggak? Jadi total hadiah 88 jutaan itu raket betul ada, tapi yang memang kita mayoritaskan ya skalanya 70% misalnya atau 80% adalah teman-teman yang nanti akan kebutuhan produktivitasnya. Holyland microphone misalnya, ya kan, iPad atau iPhone atau editing software atau langganan buat nggak tahu lah buat CapCut atau mungkin Canva atau AI, pokoknya menunjang ke sana. Nah, pokoknya ya kita akan bagi-bagikan lah semuanya. Ada door prize juga dan lain sebagainya. Di mana di The Dome Jakarta Selatan Permata Hijau. Nanti detailnya ada di bawah teman-teman kalau mau ada yang daftar ya, terutama memang nanti yang udah tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Coach, ada mau tambahin nggak buat industri padel kita ini seperti apa sih sebenarnya? Nasib atau mungkin masa depan masih panjang? Atau mungkin ada saran-saran yang teman-teman baru memulai apa segala macamnya? Industri padel menurut saya, bukan karena saya ada di dalamnya ya, karena saya ngelihat secara objektif itu bakal bagus karena semua elemen yang ada di padel, dari komunitas terkecil sampai federasi yang menaungi serius, turnamen-turnamen semua wadahnya diwadahi dengan baik, terus hadiahnya juga besar-besar, jadi orang selalu merasa terus pengen improve, latihan, main lagi ya. Dari segi juniornya juga udah mulai dikembangin, banyak banget akademi yang ngelatih generasi muda supaya untuk regenerasi. Terus di daerah juga sekarang udah mulai banyak lapangan-lapangan, artinya kan bakal semakin lebih kompetitif. Iya. Ya, artinya ya bakal terus berjalan. Sama aja kayak main bola dari dulu sama sekarang juga ada. Padel juga bakal kayak gitu. Dan pemain bola dunia juga kan pada main padel juga ya? Ada yang investasi juga di lapangan juga apa segala macamnya. Menurut lo smashannya Messi yang kaku itu yang viral videonya tau nggak? Gitu. Itu nggak apa-apa. Messi nih bos. Iya, kalau emang pengen fun mungkin sesekali main ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau serius ya. Jawabannya emang selalu diplomatis, bagus juga nih. Ya emang kayak gitu ya. Ya kan, maksudnya kayak tau kan harus dipoles lagi, kan? Ya tahu. Kalau buat Messi nggak masalah. Buat Messi nggak masalah, anak FIFA kok. Nggak apa-apa lah. Orang udah pasti menang nanti lawan Spanyol ya nggak? Udah ada jatahnya. Disikat gue nih fans Ronaldo di sini ya. Ya kan, pokoknya langsung aja follow Kase Jendra. Mana coba lihat. Gue suka edukasi lo deh. Dan salah satu harapan gue juga bisa di coaching sama lo. Serius, gas, karena, ayo gas. Iya gas ya. Kan penyampaiannya dan seterusnya gitu kan. Tapi tolong kalau bisa ditukar reels. Coba. Nah ini nih, lu tinggal langsung aja cek aja teman-teman di oh ya lu di Ancol di lapangan apa? Bandeha Padel Arena di Ancol. Bandeha Padel Arena. Ya. Di situ aja berarti emang lu. Untuk sekarang di situ. Karena kontrak enggak juga. Iya. Enggak juga sih.
Karena saya nyaman di situ. Oh lu bukan karena dibayar buat main di sana? Karena Suruh ya latih. disupport di situ semua disupport. Lapangan disupport, teman-teman untuk pukul-pukulan, teman-teman untuk latihan juga banyak. Oke, nice. Terus support semua Gue ketika ke saya Ancol butuh. dong. Support juga ya. Nggak bisa lu datang ke tempat gue. Sih gue siapa gitu ya. Tapi boleh ntar jadwalnya ya edit tolong dong siapin berapa kali lah apa segala macamnya. Kontaknya ke lu ya. Nanti di jadwalnya. Yang beneran serius gue mau latihan buat persiapan nanti. Karena ini insya Allah bakal dibuka opening speech. Saya juga mengundang buat Profesor Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Ya Mantap. kan? Wah, iya dong. Bang Dasko harus kita undang. Niat hati mudah-mudahan beliau nggak sibuk ya. Gitu. Karena memang beliau kan concern banget sama tentang perjuangan ekonomi kreatif di Indonesia apa segala macamnya. Nah, itu cakep tuh. Menpora kita undang. Mantap. Wah, seru. Kalau perlu Teddy, Letkol atau Mayor sih sekarang? Mayor ya. Sekarang naiknya dari Mayor apa ya? Itulah pokoknya. Kita undang juga kalau perlu datang. Insya Allah. Pak Prabowo juga kalau bisa kita. Serius bro. Ya nanti gue undang lu juga. Siap. Makanya gue persiapannya minimal. Tolong kosongin waktu di adjust ya. Ya. Dibikin yang pas lah. Seminggu 2 kali lah. Oke lah. Iyalah. Gak apa-apa. Gue bayar kok. Gue bayar pakai TikTok. Enggak ya. Thank you ya coach ya. Terima kasih banyak. Mantap. Sukses. Kita kasih solusi.